Produser di Banjarmasin, suara kreativitas. Halo semuanya, selalu kreatif yang udah stay tune dari tadi pagi dan nungguin banyak banget fansnya Samuel yang udah standby untuk nonton Samuel pagi hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagu terbarunya. Kita sapa Hai dulu Kak, Samuelnya. pagi, Hai selamat Samuel, pagi. selamat pagi. Di mana Lagi di lagi? Di rumah mana? nih Lagi ya? di rumah ya? Nggak Enggak lah, apa-apa nggak ya, apa-apa. pagi ini kita agak ganggu-ganggu. Di sini di Banjarmasin tuh Lagi hujan banget loh. Di terang-terangnya sana sih Kak, hujan lagi nggak? terang-terangnya. Tapi mungkin nanti tidak kali ya hujannya, nggak tahu. Wah, Enggak ya? nggak gitu juga sih, nggak pindah juga ya. BTW sebelum ngobrol banyak, aku mau ngucapin congrats dulu untuk single ketiganya udah rilis. Selamat, 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 selamat ya. Dan kayaknya ini singlenya agak spesial ya dibanding dua lagu lainnya. Tapi nanti dulu kita bahas karena ini sama ini first time ya kita sama Iya, sama ini produser first di time, ini pertama Banjarmasin kali. interview, ya nggak sih? Jadi dua lagu pertama kemarin tuh sebenarnya fans kamu tuh banyak banget yang minta kayak undang dong Samuel, tapi Samuel tuh sibuk banget guys, kayak banyak banget jadwalnya. Jadi kita bentrok Tuh. terus dan baru ketemu di lagu ketiga ini. Gak apa-apa, kita masih bisa ngobrol dan masih bisa bahas lagu-lagunya. Sebelum kita bahas ke single ketiga, ini lagu Iya, terakhirnya Samuel tuh Tak iya betul. Seindah Puisi, bener ya? Kamu tahu nggak ini lagu kamu yang ini itu masuk chart Tiga kita bulan. sampai 3 bulan. Ah, Iya, karena fans kamu tuh sering banget request di request time. Kalau lagu yang pertama bahkan sampai kalau nggak salah 3 bulan juga sampai 4 bulan gitu. Yang salah yang lagu pertama. Keren banget. Jadi fans fans kamu tuh konsisten banget. Jadi fansnya dia temenan ya. Fans kamu, fansnya Ziva, fansnya Liodra, fansnya Tiara. mahal Itu ini pasti juga ya. rame banget kalau request. Jadi lagu kalian tuh lama banget bertahan. Iya benar ya. Jadi emang Terima apa fansnya kasih Samuel saya tuh apa namanya sama yang Samunity lagi ya? di Benar sini. gak sih? Gitu nggak bilangnya? Nah iya emang mantep ya. Emang mantep banget. Nah Iya Samuel, Kak, ini kan lagu ketiga ya. Dan yang bikin spesial di lagu ini, katanya inilah lagu ciptaan kamu sendiri. Berarti first benar. time ya, karena satu dua bukan ciptaan kamu ya. Satu dua tuh ciptaan siapa sih? Maksudnya kayak produser kamu kah? Atau orang-orang Jadi terdekat kamu juga? Atau kayak gimana? single pertama itu aku diciptain sama Kak Adika Ravandi, Kak Tintin. Jadi mereka tuh Mm-mm. berkolaborasi buat ciptain lagu salah. Dan lagu ini diberikan ke Mm-mm. aku gitu loh. Dan jadilah lagu salah. Dan musiknya itu dibuatin sama kakak-kakak dari Hi-Fi, Kak Eka sama Kak Febri Oh, gitu. oke. Dan seru banget sih sebenarnya kerja sama di single pertama dan di single kedua baru aku masuk ke dunia pergalauan lah, dunia lagu galau, tak seindah puisi. Lagu itu diciptain sama Kak Iya, Indah, benar-benar. namanya Kak Indah. Dan seru banget kerja sama Kak Indah Mm-mm. karena Kak Indah memperbolehkan aku juga untuk menaruh improvisasi dan juga untuk menjadikan lagu ini tuh jadi lagu milik aku gitu. Jadi memang seru deh, ininya seru banget. Dan musiknya dibuatin sama Roommates Project. Roommates Project juga buat buat ketiga aku ini. Oke. Oke, oke. By the way, iya, aku baru ngeh juga. Ya, Kalau lagu pertama kamu tuh kan agak sedikit upbeat ya, maksudnya agak sedikit seneng gitu. Terus pas lagu kedua kebanting agak galau-galau. Lagu ketiga nih menurut aku kayak semi-semi kayak happy-happy, tapi juga nggak middle up, upbeat middle up. banget, kayak Betul. middle up gitu nggak sih? Jadi bervariatif ya dari lagu kamu sampai lagu ketiga tuh. Jadi nggak bisa dibilang kalau misalkan kan kayak kemarin-kemarin kayak Mahal ini kayak "Duh, lagunya galau semua nih gitu. Wajahnya Jadi ada. kalau Samuel Kan bervariatif ya, ada sangat loh mau kreatif. galau juga ada. Iya benar benar benar. Semua pilihan ada ya Samuel ya. By the way, Aku nge-lag ya di maksudnya Samuelnya. akunya nge-lag atau di kakaknya gitu. Iya kata fans kamu nge-lag dia. Memang di aku agak putus-putus sih. Cuman suaranya lancar, gak apa Iya gambar pakai kamu katanya wifi. gambar. Kamu pakai Benar. wifi ya? Kecuali Tapi aku juga pakai wifi sih sahabat kreatif ya. Oke sambil aja nggak apa-apa Samuel.
Oke, jadi ini udah masuk ke lagu ketiga, ciptaan kamu sendiri. Sebelum nanti kita dengerin lagunya gitu ya. Kenapa tiba-tiba Samuel ingin menciptakan lagu? Atau emang sebenarnya dari lagu satu kedua tuh emang udah ada gitu, terus baru aja nih yang ketiga kayak aduh yaudah lagu aku aja deh gitu. Atau dari label kah mungkin yang mendorong kamu untuk ciptain lagu dong Samuel? Atau kayak gimana? Ceritain dong. Jadi itu memang di single pertama dan kedua aku tuh masih bekerja sama dengan Mm-mm. label Origin Music, dan di ketiga ini aku baru uh, Mm-mm. sendiri gitu loh. Aku sekarang lagi indie, dan memang di single pertama dan kedua itu aku masih mau bereksplorasi dulu di dalam label, dan masih menaruh kepercayaan penuh deh ini ya sama mereka. Jadi mereka kan kasih aku lagu apa, dan itu memang Mm-mm. udah aku merasa bahwa karena aku baru keluar, karena aku baru keluar dari Indonesian Idol, jadi aku ngerasa bahwa oh mungkin memang aku Mm-mm. harus dibimbing dulu, aku harus di-guide dulu gimana untuk memang Mm-mm. aku bisa nyanyinya tuh nyamannya di mana gitu. Jadinya aku buat single pertama dulu yang upbeat, single kedua yang Iya. slow, dan akhirnya aku ngerasa bahwa memang jalan aku tuh sebenarnya adalah ke musik-musik yang santai, yang simple gitu, sehingga di single yang ketiga ini aku nyiptain sendiri lagunya, dan keluarlah lagu yang middle beat seperti ini gitu loh. Ini hasil dari perjuangan aku. Nah, oh, jadi satu lagu satu dua itu mungkin bisa dibilang apa ya? Kamu sambil menemukan ini kira-kira karakternya Samuel yang mana sih gitu ya? Oke, ini agak muter nih. Halo, halo, halo. Agak muter ya Agak nge-lag kak, Samuelnya. sorry sorry. Atau kita sambil iya di aku masih buffering sih. Oke, oke, aman-aman. Oke, jadi bisa dibilang tadi lagu satu kedua itu bisa dibilang penemuan kamu gitu ya. Maksudnya kayak kamu menemukan karakter kamu tuh kira-kira di mana gitu ya, sambil apa mendalami gitu. Kira-kira Samuel nih yang mana sih gitu. Ternyata Samuel ngerasa kayaknya middle up nih Bener-bener. Samuel gitu, ya nggak? Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih lagu satu dan dua tuh tetap dapat tetap Samuel banget juga. Cuman Samuel ngerasa kayaknya lagu ketiga nih perlu agak-agak Sebenarnya middle sih up gini gitu. ya kak, Gitu nggak sih? kalau menurut aku sih memang lagu middle up itu nggak menjadi patokan aku untuk nyanyi selalu begitu, enggak gitu loh. Cuman aku punya Oke, oke, sebuah oke, oke, oke. kenyamanan di dalam lagu yang simple dan romantis. Mm-mm, Jadi memang aku pengen merambah ke mm-mm. lagu-lagu yang simple dan romantis gitu loh. Walaupun lagunya galau sekalipun, aku ngerasa bahwa kalau aku nyanyi lagunya dengan simple dan bukan yang harus kayak teman-teman aku kan, mereka kan memang suaranya gila-gila kan gitu, dan aku pengen justru Mm-mm. easy listening gitu sih. Jadi memang ya mungkin ranahnya aku situ sih gitu, simple romantic gitu. Enggak kok, suara kamu juga ya sama aja kayak mereka kan beda-beda karakternya nggak bisa lah dibanding-bandingin. Cuman mungkin karakter kamu di situ. Tapi sambil sebelum kita cerita lebih banyak lagi tentang lagu ciptaan kamu ini, aku penasaran juga soalnya Boleh proses dong. kamu. Kita dengerin lagunya dulu kali ya. Oke, kita dengerin dulu lagunya buat yang mungkin gak terlalu kedengeran di Instagram, bisa streaming di radio kita di Pro dari Banjarmasin. Ada Aku, Kamu, dan Semesta. Pro dari Banjarmasin, suara kreativitas, soal kreatif masih bareng hari ini dan juga Samuel. Ya tadi kita agak sedikit Hai. di off air agak ribet mengatur jaringan ya soal kreatif Iya, ya. Jadi nggak apa-apa, karena itu kita upaya untuk fans-fansnya Samuel supaya lebih enak nontonnya. Bener nggak Samuel? bener dong, bener Nah, banget. oke. Itu lagunya enak banget. Udah didengerin nggak Samuel Kreatif? Aku beneran udah denger ya. Bukan cuman sekarang, aku udah beneran udah denger loh dari kemarin-kemarin. Karena kan Makasih. rilis tanggal 13.
udah rilis kan tanggal 13. Itu udah masuk di kita. Jadi udah beberapa fans kamu juga udah banyak yang request. Cuman Iya. belum masuk chart sih. Jadi doain aja nih semoga lagu yang ini juga bisa masuk chart dan lama banget juga kayak dua lagu lainnya ya. Kita bahas Amin. lagunya langsung aja ya. Ini lagu simple, kayak jatuh cintanya tuh berasa banget gitu. Jatuh cinta yang bener kata kamu tadi, jatuh cinta yang ringan gitu. Mhm. Untuk lagu ini. Boleh nggak sih diceritain gimana proses kamu menciptakan lagu ini? Proses ya. Kalau ngomongin proses sih sebenarnya lagu ini diciptain udah agak lama kak. Udah setahunan lebih sih sebenarnya lagu ini aku ciptain. Tapi memang Oh, baru oke. kali ini Udah aku kayak punya tabungan kesempatan. lagu gitu ya? Iya, aku udah punya beberapa tabungan lagu juga dan memang lagu ini menjadi salah satu lagu yang aku pengen rilis di awal gitu loh dan memang janji buat diri aku sendiri gitu kayak ketika aku udah bisa merilis lagu aku sendiri, lagu ini yang menjadi lagu pertama yang aku rilis kapanpun itu gitu. Dan akhirnya kejadian juga gitu lagu Aku Kamu dan Semesta ini menjadi pembuka lagu aku untuk ke depan-depannya. Siapa tahu ke depan-depannya aku juga bisa menciptakan lagu aku sendiri kan kalau misalkan aku pengen rilis gitu loh. Mm-mm. Jadi prosesnya beberapa bulan lalu, kayaknya akhir 2021 atau awal 2022, aku ketemu sama Roommates Project untuk ngomongin music Mm-mm. production. Mm-mm. Dan mereka orangnya baik-baik banget karena aku juga udah pernah kerja sama mereka. Kak Aldi, Kak Raymond, dan Kak Made, orang-orang di dalam Roommates Project juga baik-baik banget. Sejak saat Mm-mm. itu kita ketemu beberapa kali untuk workshop uh, dan kejadian juga akhirnya musiknya jadi Mm-mm. seneng banget sih awalnya karena pertama kali juga ngerasain bahwa lagu yang diciptain sendiri bisa menjadi karya yang asli tuh suatu hal yang magical sih buat aku karena Feelnya, tahu banget. feelnya beda, beda gitu ya Bener kak, sama dua lagu bener banget, sebelumnya. bener banget. Feelnya beda banget karena ngerasa banget dari awal, dari bottom banget kayak uh, dari awal lagu ini masih cuman draft dan aku rekam di voice note sampai akhirnya lagu ini udah menjadi musik full tuh itu suatu hal yang indah sih buat aku gitu dan prosesnya berjalan selama sebulan dan setelah itu music video dan akhirnya tanggal 13 Mei rilis gitu. Oh, keren. Ini kayak pencapaian yang maksudnya kayak bukannya satu lagu satu dua itu bukan pencapaian ya sobat kreatif, cuman pasti bener kata Samuel ada sesuatu yang berbeda gitu ketika lagu sendiri, lagu ciptaan sendiri itu rilis gitu. Beda, Benar. feel-nya pasti lebih bangga, lebih seneng gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin sayang sama lagunya, tiga-tiganya kan aku sayang karena itu lagu aku Iya, sendiri gitu. Dan ngerasa iya. banget bahwa lagu Salah, Tak Senja Puisi, Aku Kamu dan Semesta, mereka tuh punya Mm. soulnya sendiri-sendiri gitu loh. Tapi memang karena lagu ini mungkin aku ciptain, jadi aku ngerasa bahwa setengah jiwa aku tuh ada di lagu itu gitu. Jadi memang Wow, benar-benar bener-bener aku menaruh bener. hati aku di lagu ini gitu loh. Paham-paham. Jadi kayak ya pokoknya lebih beda lah feel-nya gitu. Ada Lebih rasa beda. bangganya tuh apa rasa bangganya sedikit lebih banyak gitu ya dibanding dua Benar. lagu. Maksudnya sedikit wah akhirnya gitu. Ini kan perdana soalnya ya. Maksudnya kayak perdana ya bener kata Samuel membuka jalan untuk siapa tahu next lagu-lagunya nanti juga Nah, ciptaan Samuel sendiri gitu ya. nah, Nah, tadi Samuel bilang kalau lagu ini sebenarnya adalah lagu tabungan. Maksudnya kayak udah punya ya. simpenan gitu. Maksudnya udah nggak yang baru-baru banget, udah 1 tahun gitu. Ingat Hmm. nggak proses penulisan lagu ini tuh dimulai dari apa? Dimulai dari kita nggak bahas cerita detailnya apa gitu ya. Cuman apa sih inspirasi pertama Samuel pas nulis lagu ini? Dan Samuel ini tipe yang menciptakan lagu instrumen dulu atau lirik dulu? eh aku jawab yang pertama dulu. Jadi memang Oke. Muse dalam lagu ini karena ini diangkat dari cerita aku sendiri. Jadi memang aku ngambil dari cerita-cerita aku. Mm-mm. Aku mengambil dari kisah ketika memang aku lagi jatuh-jatuh cintanya gitu. Mm-mm. Dan memang aku sering ngerasain ini bahwa memang di dalam kehidupan aku ketika aku lagi jatuh cinta sama seseorang pun Mm-mm. juga aku ngerasa bahwa aku tuh menaruh diri aku gitu kayak udah lu terbangin gue aja kemana lu mau gitu. Gue pengen, aku yakin orang-orang pun juga ngerasain hal yang sama gitu ketika kayak gitu gitu loh dan memang
lagi fall in love kan lagi masa-masa indah-indahnya gitu kan. Jadi memang Hmm. ketika aku lagi masa-masa indahnya sama ya seseorang lah gitu, aku ngerasa Oke. bahwa, wih kayaknya memang aku harus tulis lagu nih gitu. Aku harus tulis lagu dan akhirnya terjadilah lagu terciptalah Aku Kamu dan Semesta ini gitu. Hmm. Dan apa tadi Intinya pertanyaan keduanya? ini, kamu kalau ciptain lagu tipe-tipe yang lirik dulu, instrumen dulu, atau langsung dua-duanya? Instrumen. Aku dari nada. Aku biasanya kebanyakan sebenarnya dari nada karena yang emas tuh nadanya sih kalau menurut aku. Oke, jadi Baru lirik. kamu dari instrumennya dulu, dari musiknya dulu, baru masuk lirik gitu ya? Ya, kalau aku biasa begitu. Oh, oke. Tapi emangnya yang namanya jatuh cinta itu semua orang bisa ngapain aja. Benar kata semua. Kalau apalagi kali lagi falling in love, Benar. semuanya itu jadi indah, berkupu-kupu, berlove-love gitu ya. Jadi Samuel mungkin pas ciptain lagu ini lagi dalam suasana kasmaran apa mengingat-ingat momen kasmarannya Samuel. Kayak gitu gak sih? Eh, benar banget. Kalau udah jatuh cinta pasti cepet bikinnya. Udah berapa lama kamu proses bikin lagunya kemarin? Yang ini ya, yang original masih yang belum masuk ke dapur rekaman. Hmm, proses pembuatan lagunya berarti ya. Iya, yang dari kamu dulu yang belum masuk ke dapur rekaman tuh berapa lama? Kalau nyiptain lagunya waktu itu kalau nggak salah 1 jam, 1 jaman lebih untuk nyiptain lagunya. Iya, Tapi kalau full. kita, Itu udah full lagu, udah full lirik 1 jam. eh, jadi tuh memang lagu ini aku ciptain itu tuh sebenarnya step by step kak. Jadi memang Oh, aku oke. nggak nyiptainnya langsung dalam satu waktu gitu. Jadi refnya duluan, terus verse-nya duluan, Paham, paham. terus baru verse-nya, baru bridge-nya. Tapi kalau dihitung-hitung prosesnya itu mungkin ya sejaman lebih sih untuk kayak gitu karena dapat nulis gitu. Oke, oke, oke. Tapi termasuk cepat ya. Maksudnya untuk kayak dalam satu lagu, susah ya kalau orang lagi kasmaran tuh gampang, sahabat kreatif semuanya jalan meluncur gitu. Jadi enak aja Tahu gitu benar. nulisnya. Bener Makanya nggak? Kayak benar. semua kata-kata menjadi satu. Jadi kayak tulis, 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 tulis gitu ya. Dan aku agak penasaran sih, dari sekian banyak judul, kenapa kamu milih judulnya Aku, Kamu, dan Semesta? Sebenarnya ini fun fact sih. Jadi Yap. Aku Kamu dan Semesta ini judul dari lagu ini itu aku masukkan ke dalam lagu itu benar-benar terakhir sebelum rekaman kak. Oh, Jadi memang oke. kata-kata Aku Kamu dan Semesta itu adalah kata-kata terakhir yang aku ciptain di dalam lagu ini. Benar-benar kata-kata terakhir setelah aku buat ref, verse, bridge. Tadinya kata-katanya itu adalah selamanya kita akan bersatu. Tapi kalau menurut aku kata-kata selamanya kita akan bersatu itu terlalu uh, over pede gitu dan terlalu Oke, mengekang gitu. oke, paham, paham, paham. Jadi memang aku sengaja buatnya bahwa ya udah kita tuh hanya sebatas rahasia semesta aja gitu dan Mm-mm. bakal gue simpan selamanya aku kamu kita dan aku ngerasa bahwa oh ya udah mungkin lagu kata-kata yang cocok di dalam lagu ini adalah aku kamu dan semesta tuh Oke, karena kan ini menggunakan 3 suku kata ya, aku, kamu, dan kamu dan semesta gitu. Kayak ya maksudnya nggak semua orang gitu bikin judul lagu kayak tiga komponen gitu, aku, kamu, dan semesta gitu. Tapi kalau apa namanya? Tapi kalau misalkan kata Samuel tadi di akhir, berarti ini salah satu surprisingly berarti lagu kamu ini dari awal belum ada judulnya atau kayak udah ada terus diganti gitu. eh apa ya tadinya sebenarnya ada judul tapi aku lupa judulnya Oke. tuh apa kalau nggak salah apa ya aku sempet ingat gitu loh aku kayaknya belum kasih judul tapi aku cuma nulis bersatu aja mungkin begitu tapi memang akhirnya aku Oh, oke. nulisnya udah aku kamu dan semesta gitu itu udah bener-bener ya udah karena aku tulis lagu tuh biasanya tuh ini kak song Hmm. 01 song 02 gitu jadi memang aku udah hafalin gitu Oh, oke, oke, oke. dua Nggak gitu ini ya, nggak yang melulu langsung ada judulnya gitu. Jadi kamu lebih fokus ke liriknya aja gitu ya. hmm, benar Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik. Ini aku mungkin karena sebenarnya lagunya Samuel itu selalu kreatif
dari awal dari Salah, Tas Indah Puisi. Kalau menurut aku dari judul-judul kamu tuh juga agak kalau yang pertama udah banyak ya judul lagu-judulnya Salah. Cuman kayak Tak Indah Puisi juga menurut aku agak sedikit berbeda juga gitu penggunaan pemilihan judul tuh kamu sendiri juga yang milih atau penciptanya? Sebenarnya Taksenda Puisi itu kayaknya judulnya juga sebenarnya di akhir-akhir sih, tapi memang yang ciptain bukan aku kan, jadi memang Kak Indah Oh yang ya. menaruh Taksenda Kalau Puisi. lagu ini bener-bener Samuel yang mikirin gitu ya, yang maksudnya kayak ini liriknya Bener. kayak gini nih, judulnya kayak gini gitu ya. Aku, kamu, dan Bener. semesta. Menarik, aku suka banget sama penggunaan kata semesta karena menurut aku kayak semesta tuh mewakili apa ya? Kayak gimana ya, beda aja gitu kalau misalkan orang jatuh cinta terus kayak menggunakan kata semesta tuh seolah-olah kayak ya udah gitu cintanya Iya, tuh iya, banyak gitu, gede gitu, satu semesta gitu, sobat kreatif iya, ya. iya. Oke, kita bicara music video. Aku udah nonton music videonya, lucu banget, gemes Oh banget iya, iya. ya. Itu aku baru ngeh pas udah mau akhir-akhir. Itu yang jadi modelnya Maisha atau Masya ya, yang Maisha, di Maisha. Maisha X Factor bukan sih? Iya, iya, benar-benar. Oh, oke. Ini kan lagu-lagu kamu. Kalau boleh kita cerita-cerita tentang proses music videonya. Dari konsep, pemilihan model, dan lain-lain, itu apakah kamu terlibat juga? Atau dari tim kamu, atau kayak gimana? eh aku yang turun tangan langsung dalam proses musik videonya. Jadi memang Hmm. aku yang kerja sama pembuat musik videonya. Aku juga yang harus ngedirect juga. Jadi memang ada campur tangan aku gitu. Tapi ada tim-tim aku juga yang hebat-hebat banget sih gitu. Jadi memang em, saling membantu sih sebenarnya di lagu ini juga di musik video ini. Saling membantu lah. Ya, apa namanya, kerja tim lah ya, gitu. Ya tim, ya. Kenapa memilih Maisha untuk jadi modelnya? Ini maksudnya kan dari sekian banyak model gitu. Apa kamu temenan? Maksudnya udah kayak best friend banget. Jadi kayak ya udah apa namanya, Maisha aja deh gitu, atau ada sedikit apa ya, biasanya ada beberapa penyanyi yang milih model tuh berdasarkan chemistry-nya, berdasarkan oh ini cocok nih karakternya sama lagu ini gitu. Apa sih pertimbangan Samuel untuk memilih Maisha untuk jadi model video klipnya? Nggak tahu ya, aku udah pernah ceritain ini apa belum, tapi memang Hmm. satu keluarga aku tuh ngefans banget sama Maisha di X Oh, Factor. Dan, oh jadi iya. memang mereka tontonin Ica selalu gitu. Dan waktu lalu tuh lagi terakhir-terakhir mungkin aku lagi hektik-hektiknya ngurusin musik video. Dan Hmm. satu yang belum aku kepikiran adalah model video klip. Jadi memang bener-bener lagi hektik banget. Aku lagi stres ya karena Hmm. sempat ada problem satu dan lain hal gitu loh. Aku harus ngebuat skripnya juga, skrip panjang gitu tentang alur Hmm. ceritanya semuanya. Jadi memang di terakhir-terakhir itu tuh lagi berbarengan dengan jalannya X Factor. Oke. Aku mikir dong siapa gitu, dan akhirnya mama bilang gitu, kok Maisha Juan bisa nggak, kok Maisha Juan di X Factor gitu. Terus aku bilang, nih kan dia belum keluar gitu loh, dia masih di Hmm. dalam karantina gitu. Kalau misalkan Hmm. dia nggak di dalam karantina, aku juga bisa langsung aja gitu loh. Dan kebetulan banget minggu depan setelah itu tuh adalah babak grand final, dan dia Oke. waktu lalu top berapa ya, Malaysia kayaknya 3 atau 4 gitu. Hmm. Setelah itu udah keluar gitu, jadi memang aku langsung kontak Ica, kayak Cak, kita kerja sama yuk buat music video gitu, dan kamu jadi modelnya. Wah, dia bener-bener mau banget, Kak, terbuka banget. Dia tuh bener-bener Oke. salah satu orang yang menurut aku sih, dia kalau ngelakuin sesuatu, wah dilakuinnya all out sih sama dia. Jadi aku Hmm. bersyukur banget bisa kenal sama Ica. Total ya, maksimal gitu untuk Total effort dia ke maksimal sana banget. gitu. Seneng banget pasti keluarga kamu berarti ya, karena suka banget sama Wah, seneng Maisha, banget, seneng tercapai gitu. banget. Iya, Oh, ketemu sama Ica berarti ya, salah bro. satu faktor apa namanya Samuel memilih model itu berdasarkan keluarga, family ya. Ya, dan aku juga ngefans sama Ica karena dari Iya, sebelum dia keluar aku udah sempet DM-an sama dia kayak oke, oke. nanti pas habis keluar ketemu yuk gitu, dan memang akhirnya ya udah setuju sih memang buat sama Ica sih gitu. Oke. Emang udah, maksudnya udah dapet aja gitu ya feel-nya, terus Iya kayak bener.
dijadiin model juga enak. Berarti harusnya gampang dong pas proses music videonya. Ada cerita nggak nih pas udah jalan proses pembuatan music videonya gimana? Hmm, pas udah lagi tengah-tengah kali ya, pas udah lagi tengah-tengah music video, jalannya music video, sebenarnya sih nggak ada problem sih Kak, nggak ada problem sama sekali. Aku juga beruntung banget chemistry yang aku dapetin sama Ica langsung gitu, dan memang paling problem-problem on set doang sih, seperti kayak ya panas, terik gitu, dan Ya iya ya benar-benar. dan lain hal seperti itu. Tapi semuanya bisa diatasin sih Kak, maksudnya ada aja gitu jalan yang bisa dilewatin gitu sampai akhirnya berhasil lah gitu. Dan Nggak ya ini beruntung ya. sih nggak ada hambatan sih Kak. Oke, hambatannya maksudnya kendala-kendalanya masih bisa teratasi lah gitu ya, layaknya Bisa kendala-kendala kecil gitu ya. Itu prosesnya kemarin berapa hari? 1 hari udah selesai jadi gitu atau kayak sempat memakan waktu berhari-hari? Oh enggak sih, full 1 hari, benar-benar dari pagi sampai malam. Jadi Itu kamu benar-benar gunain full. berapa tempat sih? Aku ingetnya kafe gitu ya, kafe. Hmm. Sama di luar ruangan ada nggak? Aku lupa. Ada. Jadi memang scene piknik sama scene di cafe, dua scene di satu. Jadi itu dia ada satu tempat yang sama. Jadi aku nyari tempat yang memang ada lapangan hijau luas dan juga ada kafenya, dan aku kerja Oh, sama oke. akhirnya sama Hotel Royal Tulip Kak di Gunung Gelis. Outdoor indoornya kepake dua-duanya gitu ya. Benar. Tapi ini lama nggak dari setelah kamu proses pembuatan lagu sampai ke proses music video itu jaraknya lama nggak? Terus setelah kamu recording lagu, abis itu nggak lama langsung proses syuting music video? Jaraknya sih sebenarnya paling setengah bulan sih kayaknya, setengah bulanan gitu. Jadi memang nggak yang terlalu jauh, lama banget sih, setengah bulanan lebih sampai musiknya jadi, baru bikin music video. Oh, oke. Ini ya udah teragenda dan tersetting juga dan tadi ternyata Haru. apa di kontak apa sih Maisha-nya ditunggu-tunggu nggak lama. Sedih juga sih ya sebenarnya karena dia keluar di Iya 4 besar apa 5 makanya besar gitu. Tapi sedihnya Maisha ternyata juga berkah juga untuk semua karena akhirnya berkah bisa buat, iya benar. eh, eh, jadi aman ya by the way. Dan dari tadi tuh banyak banget yang nanya-nanya perihal pribadi. Sorry banget, aku nggak bakalan bahas ya. Aku mau bahas tentang music videonya aja. Kita support Mantap. lagunya Samuel, Sahabat Kreatif ya. Aku, Kamu, dan Semesta. Eh, apa namanya pemilihannya modelnya pun juga karena apa namanya dukungan keluarga juga dan Iya, emang dapat aja gitu ya, dapat aja. Tapi ada nggak benar. sih sebenarnya sebelum Maisha nih kepikiran siapa gitu sama atau memang belum ada terus dikasih saran sama keluarga orang atau mama atau keluarga kamu? Seperti yang tadi aku bilang sih Kak, sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali untuk ke model karena memang Oke, lagi oke. hektik banget ngurusin Lebih ini ya, uh, Samuel video lebih gitu. fokus untuk ke lagunya dulu. Kemarin-kemarin Uh, belum sampai ke mikirin modelnya siapa, gimana gitu ya. Bahkan mungkin pada saat itu kamu belum mikirin konsep kali ya? Justru aku pusing mikirin sebenarnya konsep, Konsep. lokasi, setnya, dan juga perizinannya. Itu suatu hal yang aku pikirin penuh gitu. Walaupun di jalan ceritanya aku tulis ada tulisan cewek, ada si ceweknya. Tapi aku bodohnya aku nggak kepikiran si ceweknya aja belum dapet untuk aku cari gitu loh. Jadi memang di terakhir-terakhir baru aku dapat. Oh iya, kayaknya Maisha memang paling cocok, dan memang Maisha ternyata adalah pilihan yang paling cocok sih kalau menurut aku gitu. Jadi memang Oh, benar-benar suatu oke. kebetulan yang benar-benar wah keren banget. Emang kalau kata fans kamu tadi tuh semestanya mendukung. Oh, hai, Iya, bagus. mistaku semesta mendukung. Semestanya mendukung Sahabat Kreatif untuk ya udah gitu, Maisha dan Samuel gitu Sahabat Kreatif jadi modal di dalam video klipnya itu sendiri ya. Dan Iya, itu menurut aku dari color gradingnya aja lucu banget, gemas gitu loh. Jadi kayak iya, agak pink-pink. Gimana ya? Emang benar-benar kamu konsep dari musik videonya itu emang benar-benar ya falling in love gitu. Kalau kita nonton tuh bawaannya kayak emang jatuh cinta gitu loh. Jadi pas banget emang mantep. Ini semua Samuel sendiri berarti yang mikirin semuanya keren banget Samuel. Ini lagu ketiga kamu juara banget sih. Semoga
sukses dan bisa naik banget, bisa banyak yang request gitu ya. Dan tapi dari segala prosesnya nih, dari segala proses dari pembuatan lagu sampai kayak music video, apa sih hal-hal yang mungkin Samuel ngerasa kalau misalkan ini nih menarik banget nih, atau hal-hal yang gimana ya, kayak akan Samuel inget terus deh selain beberapa proses-proses yang tadi kita udah obrolin. Sebenarnya kalau proses unik ya kayak momen unik gitu ya, momen yang seru. Sebenarnya ada nggak ya? Sebenarnya ada sih kayak karena ini kan mungkin kalau secara generalnya dulu memang ini lagu pertama yang aku ciptain sendiri gitu. Jadi ini pertama kali aku indie. Jadi sangat banyak momen-momen dan hal-hal baru gitu. Jadi memang hal-hal baru yang terjadi untuk aku gitu loh secara pribadi. Kayak aku pertama kali harus begini, harus begini, harus begini. Tapi sebenarnya momen uniknya yang aku rasain sih ketika jalannya memang harus music video gitu. Pas buat music video tadinya tuh aku sebenarnya nggak mau buat yang terlalu Korea gitu sih sebenarnya. Tadinya aku nggak mau buat Korea yang estetik itu, tapi kayaknya akhirnya aku ngelihat bahwa memang ternyata lagu ini tuh harus didrakorin sih kayaknya biar asik gitu loh. Jadi akhirnya aku sempat mikir dilema gitu 2 hari. Aku mau buat konsepnya tuh bener-bener estetik yang kehijauan, yang kayak bener-bener estetik gitu loh. Atau aku buat yang bener-bener full drama Korea gitu. Dan akhirnya aku pikirin, oh gimana, kenapa nggak aku gabung aja gitu. Jadi memang ada drama Koreanya juga, tapi ada keestetikannya juga gitu, dan akhirnya hasilnya jadilah music video ini. Juara emang akhirnya menggabungkan konsep. Halo Kak Anwar, wah kaget tiba-tiba ada Kak Anwar. Hai Kak Anwar. Menggabungkan apa namanya? Menggabungkan konsep drakor itu sama konsep estetik alam-alam itu ya jadi satu. Kenapa kalau bisa dua-duanya nggak dua-duanya? Kenapa harus satu gitu ya Samuel ya? Bener banget sih. Ya, oke, disemangatin tuh sama Kak Anwar ya. Dan apa namanya? Emang akhirnya emang menjadikan music video ini satu konsep yang aku bilang tadi. Falling in love bener gitu. Jadi kayak di alam gitu. Jadi kayak bener-bener dapet banget feel-nya. Tapi tadi ada yang komen endingnya plot twist. Aku juga kaget pas nonton ya. Tiba-tiba loh kok gitu. Kamu bisa nggak ceritain kenapa kamu kasih plot twist dia di akhir music videonya? Mungkin sebenarnya masih banyak yang belum terlalu ngerti jalan cerita alurnya. Mungkin aku harus jelasin kali ya di sini. Oke, boleh. Ya serunya sebenarnya mereka menerka-nerka sendiri sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Aku coba jelasin. Jadi memang di scene awalnya itu aku lagi nulis surat. Yang dari kata-kata yang hai senyum dong, kamu harus ingat ya aku, kamu dan semesta, itu aku tulis di sebuah kertas kecil. Dan memang aku setelah itu langsung masuk ke aku jadi barista. Aku memang kerjanya tuh barista gitu. Iya, oke, I see. Aku memang ketemu cewek yang aku bener-bener lagi in love banget gitu loh. Dan sebenarnya kayak aku pas ngeliat dia, kakak pernah gak sih kayak ngeliat orang terus tiba-tiba tuh bener-bener gak bisa berpaling dari dia gitu? Pernah. Bener-bener gak bisa berpaling dari dia gitu. Dan aku kepikiran untuk karena aku suka nulis puisi lah ceritanya. Aku lagi suka nulis surat, dan akhirnya memang kebetulan di kantong aku tuh lagi ada surat yang baru aku tulis gitu loh. Dan dia pergi ke toilet dan akhirnya aku taruh di bukunya kan? Iya, aku taruh di buku dia, set gitu, langsung aku balik lagi. Dia balik, dia ternyata buru-buru, jadi dia langsung pergi tanpa ngeliat tuh dalamnya tuh ada surat gitu. Langsung lanjut ke scene kedua. Di scene kedua itu dia datang lagi di hari yang berbeda. Dia datang bener-bener pas di depan muka aku, bener-bener langsung yang duduk di depan aku. Dan aku ngeliat lah, kok bukunya beda gitu loh, dia nggak bawa buku yang kemarin aku selipin gitu. Jadi aku bener-bener wah sedih banget sih, kayak kenapa ya nggak di notice gitu loh. Sampai akhirnya bener-bener
aku buatin kopi, aku udah buatin kopi, aku buatin waktu lalu tuh latte art, aku buatin latte art, aku kasih ke dia, udah Iya. seneng nih buat lo nih latte art. Temennya datang, latte artnya dikasih ke temennya. Jadi aku udah kayak, Aduh. aduh, gitulah. Aku udah bingung bener-bener gimana, aku harus gimana caranya yang aku harus lakuin. Sampai akhirnya di next scene-nya, aku itu, bentar aku coba pikir. Di next scene-nya, oh, di next scene-nya aku coba untuk kenalan sama dia karena itu adalah Hmm. momen dimana pertama kali, kayaknya aku harus kenalan nih sama dia. Aku coba belajar Hmm. kenalan. Pas aku mau nengok, tiba-tiba dia lagi main handphone juga, lagi nunduk dan ketabrak kita kan, dak kayak Heeh. gitu ketabrak. Dan akhirnya, wah kayaknya memang ini momennya gitu. Aku Heeh. aja kenalan, eh, halo salam kenal. Pas saat itu juga dia ngeliat bahwa dia tuh punya cowok gitu. Dia ngeliat bahwa Aduh. dia punya cowok dan akhirnya eh, dia tuh langsung jalan ke cowoknya gitu dan aku ditinggalin gitu. Aduh. Sabar ya, Tapi Samuel. Sabar, oh, sabar, sabar, sabar. plot twistnya lagi selain itu, selain yang dia ternyata punya cowok, em, ternyata itu tuh cuma ada di Lamunan kan. Jadi ternyata Oh aku my di scene God. terakhir kan, aku bangun kayak gitu kan, gitu dan balik ke scene awal di mana aku lagi tulis surat, yang tempat memulai semuanya kan, tempat memulai semuanya itu tuh waktu aku lagi tulis surat. Terus habis itu aku kebangun, aku langsung coret suratnya, aku cuman Heeh. ganti jadi kata enjoy your coffee. Oh my God, yang belum nonton full tonton lagi ya. Sebenarnya diceritain sama Samuel, tapi akan lebih keren lagi kalau kalian nonton. Bener dong. Tapi walaupun agak-agak plot twist gitu, tapi nggak menghilangkan esensi falling in love-nya. Intinya kalau orang udah Benar, jatuh cinta tuh semuanya burem, sobat kreatif ya. benar, Semuanya benar. tuh jadi indah tanpa melihat sakit sana sini. Pokoknya Ah, cinta aja, pokoknya falling in love aja gitu ya Samuel. benar. Aduh, rame, rame banget sih. Aku harap banget lagu ini bisa trending, bisa naik, bisa banyak yang request, karena lagunya enak banget, jujur. Aku nggak peres sih, sahabat kreatif, emang enak banget. Dan buat sahabat kreatif, thank you Samuel udah ngobrol bareng, seru banget. Semoga Sama-sama. lagunya apa namanya bisa naik, 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 naik terus. Boleh nggak sih minta untuk dinyanyiin lagunya buat Boleh. fans kamu, buat yang lain juga? Boleh, entah refnya aja atau apa. Silahkan. Refnya aja kali ya, Kak. Boleh. Terbangkan ku kemana kau mau, peluklah aku, menghabiskan waktu dan dengarkan janjiku padamu, kau tempat pulangku, aku, kamu, dan semesta tahu. Oke, oke. Nanti bakal di-save juga kalau ini. Kita SIS time dulu boleh ya, Samuel? Boleh dong. Oke. Jadi buat teman-teman dari fansnya Samuel yang mau capture boleh ya. Kita coba. Boleh dong. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, semua satu kali lagi kamu boleh promo lagu kamu, silahkan. Hai teman-teman semuanya, hai Semunity ataupun yang bukan Semunity, aku nggak tahu. Jangan lupa untuk dengerin lagu aku, kamu, dan semesta, karena bener-bener ready di semua digital platform. Jadi kalian kalau mau dengerin dimanapun bisa, di Joox, Spotify, Apple Music, di iTunes, semua ready. Jadi kalian langsung dengerin aja. Dan jangan lupa untuk streaming lagu aku di YouTube karena udah ada music videonya di YouTube Hits Record. Jadi kalian langsung putar lagunya, dengerin dan nontonin video klip aku, kamu, dan semesta. Tuh. Dan jangan lupa apa? Request Dan jangan lupa di request di RRI Pro 2 Pro 2 Banjarmasin. Banjarmasin. Mantep parah, seru banget, keren banget semua, thank you banget. Semoga kamu bisa main-main ke Banjarmasin ya, bisa langsung Ayo dong, mau ngobrol dong. di sini. Mau dong, mau. Udah pernah belum ke Banjarmasin?
Belum. Diajakin ke Akseisa waktu lalu ke Banjarmasin. Oh iya benar Kak Sesa lagi di Banjarmasin dia. Dia waktu itu ngajakin aku ke Banjarmasin, tapi belum sempet nanti deh aku ke Banjarmasin ya. Oke nanti sama Kak Sesa ya kita ketemu di Ayo, Prodoer di Banjarmasin. Thank you banget ayo. Samuel. Thank you, Sama-sama sehat Kak. terus. Sehat Amin. terus. Sorry ya kalau misalkan aku ada salah-salah kata. Ya, Sukses. nggak ada. Pokoknya lagunya sukses. Salam sama semuanya dan bye-bye. Thank you Terima kasih fans-fansnya Kak. Samuel juga. Dah. Dah, semuanya dah Oke. Seminity.